Selamat siang teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang skema pendaftaran MA, CV, atau FA berdasarkan Permenkum nomor 5 tahun 2025. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Lizana Yusron dengan NIM 13121000125. Dan di presentasi ini saya akan membahas step by step gimana sih proses berdirinya suatu usaha sampai bisa terdaftar secara resmi. Di slide pertama ini persiapan dulu data dan dokumen, dan di tahap awal ini merupakan pengumpulan seluruh data yang dibutuhkan sebagai dasar pendirian seperti identitas sekutu, nama usaha, tujuan usaha atau KBLI, hingga draft akta yang akan dibuat oleh notaris. Jadi di tahap awal ini tuh ya, kita tuh harus nyiapin dulu semua data dan dokumen yang dibutuhin. Misalnya kayak identitas para pendiri, terus nama usaha yang mau dipakai, tujuan usahanya itu apa, dan biasanya itu ngikutin KBLI. Sama draft akta yang nanti bakalan dibuat sama notaris. Nah, ini tuh penting banget, karena kalau dari awal data itu sudah lengkap, proses untuk kedepannya itu bakal lebih gampang dan gak ribet. Dan di slide kedua ini adalah apa aja yang harus disiapkan. Pertama itu identitas, terus nama, alamat dan tujuan usaha, hingga modal dan draft akta pendirian. Dan yang dimaksud dalam slide 2 ini lebih dijelasin lagi apa aja yang harus disiapin. Ya, yang pertama itu identitas. Ya, data diri dari para pendiri tersebut, terus nama usaha, dan itu juga penting banget. Lalu alamat sama tujuan usaha. Jadi harus jelas tujuan usaha kita ini bergerak dalam bidang apa. Dan terakhir modal sama draft akta pendirian. Dan pokoknya ini ya, di tahap ini tuh kita tuh harus bener-bener siapin semuanya biar nggak ada yang kurang. Setelah itu pengecekan nama. Dan di tahap awal ini merupakan pengumpulan seluruh data yang dibutuhkan sebagai dasar pendirian seperti identitas sekutu, nama usaha, tujuan usaha atau KBLI, hingga draft akta yang akan dibuat. Di slide ketiga ini, kalau semuanya udah siap, kita itu lanjut ke pengecekan nama usaha. Dan di sini ini kita masuk ke sistem AHU online, terus kita dicek lah nama usaha yang kita mau ini udah dipakai orang lain atau belum. Dan kalau masih kosong atau belum dipakai sama orang, kita bisa langsung majuin. Nah, kita tuh tinggal tunggu aja disetujuin itu. Itu penting banget biar nama usaha kita itu nggak sama usaha orang lain ya, nama usaha orang lain. Setelah itu pembuatan akta pendirian. Notaris menyusun akta pendirian yang memuat kesepakatan para sekutu, termasuk struktur usaha, kegiatan, dan tanggung jawab hukum yang kemudian ditandatangani oleh para pihak. Jadi, di slide ini tuh masuk dalam ke pembuatan akta pendirian. Di tahap ini tuh notaris yang bakalan nyusun akta. Isinya itu tentang kesepakatan para pihak, kesepakatan para pendiri, mulai dari struktur usaha, kegiatan usaha, sampai tanggung jawab masing-masing. Dan kalau semuanya udah oke ya, nanti akta itu ditandatanganin. Jadi di sini tuh peran notaris itu penting banget buat memastikan semuanya ini sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Setelah itu pengajuan pendaftaran ke AHU online. Nah, setelah akta ini udah jadi ini, lanjut ke pengajuan pendaftaran ke AHU online. Biasanya diurus sama notaris. Dan yang diajukan itu akta pendirian, terus data pendukung, terus pembayaran PNBP. Kalau semuanya udah disambit, tinggal nunggu proses berikutnya, yaitu verifikasi. Nah, setelah ini verifikasi Kemenkum. Jadi di tahap ini dari Kemenkumham bakal ngecek semua dokumen yang kita ajukan, dicek apakah datanya sudah sesuai atau masih ada yang kurang. Kalau ada yang salah biasanya disuruh untuk revisi. Kalau semuanya aman langsung ke tahap berikutnya gitu. Setelah itu penerbitan SKT. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, sistem akan menerbitkan SKT sebagai bukti bahwa CV, FA, atau MA telah resmi terdaftar secara administratif. Jadi kalau semuanya udah lolos, nanti bakalan keluar yang namanya SKT ya. SKT ini tuh bakalan jadi bukti kalau usaha kita, entah itu CV, firma, atau apapun itu udah resmi terdaftar secara administratif. Jadi bisa dibilang kalau tanda usaha kita itu udah sah secara hukum di tahap pendaftaran. Setelah itu integrasi OSS.
Setelah terdaftar, data usaha dapat terhubung dengan sistem OSS untuk pengurusan NIB dan perizinan usaha sebagai legalitas operasional. Nah, setelah dapat SKT, kita tuh bakalan lanjut ke integrasi OSS. Di sini tuh data usaha kita itu bakal masuk ke sistem OSS buat ngurus NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Dan selain itu ya, buat izin operasional atau izin usaha lainnya. Ini tuh penting banget biar usaha kita ini bisa jalan secara legal. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Intinya proses pendirian usaha itu ada beberapa tahap, mulai dari persiapan dan sampai akhirnya bisa dapat izin resmi. Dan terima kasih teman-teman semua yang udah dengerin. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih.